Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, yaitu pelajaran ke-7, materi tentang sikap berani Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, setelah belajar, siswa diharapkan dapat mengetahui keteladanan dari Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua, siswa dapat menerapkan keteladanan Nabi Saleh alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak soleh dan solehah, adakah yang sudah tahu siapakah Nabi Saleh alaihissalam itu? Jika belum mengetahui, mari kita pelajari bersama-sama. Nabi Saleh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6. Beliau berasal dari keluarga terpandang dari kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang yang sabar, pandai bergaul, dan pemberani. Sifat kepemimpinannya sudah terlihat sejak beliau masih muda. Beliau berani memimpin dan menyelesaikan permasalahan kaumnya dengan baik, yaitu dengan cara bermusyawarah. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Tsamud memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam bidang arsitektur, peternakan, pertanian, dan perkebunan. Karena keahliannya itulah kaum Tsamud hidup makmur, sehingga seluruh kaum Tsamud hidup sejahtera dan tercukupi. Kaum Tsamud juga memiliki fisik yang kuat sehingga sanggup memahat gunung-gunung menjadi pemandangan yang megah, mewah, dan indah. Namun, keberhasilannya itu justru membuat kaum Tsamud lalai dan sombong, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap rizki yang mereka peroleh bukan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Gaya hidup mereka juga selalu dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan buruk kaum Tsamud diantaranya adalah suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Tsamud agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh alaihissalam pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Tsamud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Tsamud sama sekali tidak menghiraukan ajakan dari Nabi Saleh alaihissalam dan menganggap Nabi Saleh alaihissalam hanya sebagai pembohong belaka. Kaum Tsamud lalu menuntut Nabi Saleh alaihissalam untuk mengeluarkan mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nabi Saleh alaihissalam pun menerima tantangan mereka, dan beliau meminta kepada kaum Tsamud agar mereka berjanji akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang menjadi sesembahannya selama ini. Mereka pun pergi bersama-sama menuju ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Saleh alaihissalam bukan karena mempercayainya, akan tetapi
Mereka berharap agar Nabi Saleh alaihi salam tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan mereka dapat menghina Nabi Saleh alaihi salam sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta kepada Nabi Saleh alaihi salam agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu yang besar. Sungguh permintaan yang tidak masuk akal. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya kepada kaum Samud. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permohonan Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Saleh alaihi salam agar memukulkan tangannya ke atas permukaan batu besar yang ada di depannya. Betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah dan dari bongkahan batu itu keluar seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Melihat kejadian itu, kaum Samud terkejut dan merasa kagum. Mereka menepuk-nepuk pipi dan saling memandang tidak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang dari kaum Samud mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Akan tetapi, masih ada juga beberapa orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Nabi Saleh alaihi salam berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh memerah dan meminum air susu unta itu. Dan beliau juga berpesan agar merawat unta betina tersebut dan tidak membunuhnya. Karena jika mereka membunuh unta tersebut, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala akan datang pada mereka. Keberadaan unta Nabi Saleh alaihi salam tersebut memberikan keberkahan kepada penduduk kaum Samud. Karena air susu unta yang keluar banyak sekali, sehingga mampu untuk mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut. Mukjizat Nabi Saleh alaihissalam itu tidak menjadikan kaum Samud beriman semua. Akan tetapi mereka tetap berpegang teguh pada sesembahannya, yaitu patung berhala. Kemudian orang-orang kafir itu mengadakan pertemuan untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh alaihissalam dan berunding untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud mengutus orang yang kejam untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam. Setelah unta itu terbunuh, para pemuka dan ketua kaum Samud pun mengumumkan bahwa unta Nabi Saleh alaihissalam telah terbunuh. Lalu para pemuda kaum Samud yang tidak beriman mendatangi Nabi Saleh alaihissalam dengan angkuh. Mereka menantang Nabi Saleh alaihissalam untuk mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Saleh alaihissalam memberikan waktu selama 3 hari agar mereka menyesali perbuatannya. Tetapi orang-orang kafir itu justru menunggu azab tersebut dan bertanya-tanya, azab apa yang akan terjadi? Kemudian azab itu benar-benar datang kepada kaum Samud. Tanda-tanda akan turunnya azab itu adalah di hari pertama ketika mereka bangun tidur, wajah mereka akan menjadi kuning. Di hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan di hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan di hari keempat, azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan turun. Akhirnya, orang-orang kafir itu sepakat untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam agar azab itu tidak jadi datang. Mereka pun mengutus kembali para penjahat kejam yang telah membunuh unta untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun, rencana tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menimpakan batu-batu besar dari langit, sehingga para penjahat itu seketika mati semua. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam beserta para pengikutnya yang berjumlah sekitar 110 berhijrah ke Ramlah, yaitu suatu daerah yang berada di Palestina, untuk menghindari azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, Nabi Saleh alaihissalam bersedih karena sebagian kaum Samud tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah 3 hari berlalu, datanglah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijanjikan. Terdengar suara sangat keras dari langit, petir menyambar dan bumi pun berguncang. Akhirnya kaum Samud yang kafir pun mati dengan mengenaskan, dan bangunan-bangunan yang telah didirikan hancur semua. Demikianlah kisah keberanian dari Nabi Saleh alaihi salam. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ada banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Saleh alaihissalam ini. Di antaranya adalah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, harus memiliki sifat sabar dan pantang menyerah. Yang ketiga, harus memiliki sifat pemberani seperti Nabi Saleh alaihissalam. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, setelah ini silahkan kerjakan soal berikut di buku tulis masing-masing. Pasangkan warna-warna yang ada di sebelah kiri dengan warna yang ada di sebelah kanan, sesuai dengan pasangannya. Demikianlah untuk materi kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.